Melanjutkan dari alur cerita spoiler episode sebelumnya, terlihat Wang Muran dan yang lain merasa sangat bingung. Saat Qinmu menunggangi kilin naga sebelumnya, makhluk itu terlihat berjalan sangat lambat. Tidak seorang pun menyangka Qinmu bisa tiba lebih dulu dari mereka. Mungkinkah kilin naga pelahap itu sengaja menyembunyikan kekuatannya dan berpura-pura lemah? Ketiganya maju dan saling memberi salam. Long Yu tampak jauh lebih baik dibanding beberapa hari lalu. Tubuhnya tidak lagi penuh retakan, dan kulitnya juga terlihat pulih. "Ini pandai besi desa kami, kakek bisu," kata Qinmu sambil memperkenalkan. Kakek bisu menyeringai lebar. Ia menyerahkan sebuah peti kayu kepada Wang Muran, tetapi Qinmu langsung berteriak, "Jangan diterima!" Wang Muran tertegun dan segera menarik tangannya. Kakek bisu langsung cemberut, menggerutu dengan isyarat tangan, seolah memarahi Qinmu karena tidak menghormati orang tua. Qinmu tidak menjelaskan apapun. Ia sangat paham betapa beratnya peti milik kakek bisu. Jika Wang Muran menerimanya, tubuhnya bisa langsung remuk. Jika harus memilih tetua paling nakal di desa lansia, Qinmu pasti akan menunjuk kakek bisu. Meski si lumpuh sering menipunya sejak kecil, pria itu biasanya hanya bercanda dan akan mengembalikan barangnya. Berbeda dengan kakek bisu, yang penuh dengan tipu muslihat. Sejak kecil hingga sekarang, Qinmu sudah berkali-kali ditipunya. "Pertempuran 2 hari lalu memang sudah berhenti," kata Wang Muran. "Namun kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat dalam perjalanan, kami merasakan aura para dewa saling berbenturan. Berdasarkan arahnya, lokasi pertempuran seharusnya berada di perbatasan prefektur Anle dan Bazhou. Ia membuka peta kekaisaran kedamaian abadi dan memberi tanda di titik tengah kedua wilayah itu." Qinmu sedikit terkejut, itu adalah tempat tinggal nenek Si. Jika para dewa bertarung di sana, nenek bisa dalam bahaya. Hatinya menjadi gelisah. Namun, kepala desa dan pertapa Qingyu sudah berangkat lebih dulu. Dengan kecepatan mereka, seharusnya mereka telah tiba lebih awal. "Kita sudah tidak jauh lagi," kata Mu Qingdai. "Hanya sekitar 1000 li, setengah hari sudah cukup." Qinmu mengeluarkan seruling emas dan mengalirkan ki vital ke dalamnya. "Tidak perlu setengah hari." Kesadaran naga banjir segera merespons. Tubuhnya mengguncang dan berubah menjadi raksasa sepanjang puluhan meter. Qinmu melompat ke punggungnya dan kilin naga ikut naik. "Kita akan sampai paling lama 1 jam, kata Qinmu. Wang Muran dan yang lain masih kebingungan, tetapi mereka tetap melompat ke punggung naga banjir. Uang juga ikut naik, menatap naga banjir dengan curiga, lalu memandang kilin naga dengan tatapan menghina. Kilin naga hanya menundukkan kepala, melihat moncongnya sendiri, sama sekali tidak peduli. Kakek bisu pun meloncat naik sambil membawa dadanya. Seketika itu juga, naga banjir ambruk ke tanah. Tubuhnya tertekan, mencakar tanah dan menggali parit dalam, tetapi tidak mampu bangkit. "Kakek bisu, turun! Turun cepat!" teriak Qinmu panik. "Kau akan membunuhnya!" Kakek bisu meloncat turun dengan kesal dan memarahi Qinmu dengan isyarat tangan. Wajah Qinmu memerah. "Kakek bisu, aku tidak bermaksud tidak sopan. Dadamu itu terlalu berat. Lihat, kau memarahiku lagi." Wang Muran dan yang lain hanya bisa saling pandang dengan wajah canggung. Qinmu meniup seruling emas. Lebih dari selusin naga banjir muncul dan bersama-sama mengangkat kakek bisu. Barulah lelaki tua itu terlihat puas. Naga-naga banjir itu memiliki kekuatan setara master kultivasi tingkat atas. Kecepatan mereka luar biasa. Pepohonan dan gunung melintas seperti bayangan. Di punggung naga, Uang terus menatap kilin naga dengan ekspresi menghina. Bahkan sampai bersin keras seolah mengejek. Kilin naga menurunkan kepala dengan malu. Qinmu tersenyum lega. Si gendut naga masih tahu malu, masih bisa diajari. Tiba-tiba, beberapa naga banjir hitam muncul. Ada yang merayap di pepohonan, ada pula yang terbang di udara. Mereka mengangkat kepala dan mengaum, mengeluarkan suara aneh. Tak lama kemudian, ribuan naga banjir hitam muncul, menutupi puncak gunung seperti awan gelap, lalu mengejar mereka dengan ganas. Jumlah naga banjir sangat jarang. "Mengapa tiba-tiba ada sebanyak ini?" tanya Mu Qingdai bingung. Qinmu segera memahami. Ini pasti teknik kaisar pemelihara naga. Ia membuka kitab pemeliharaan naga dan menemukan catatan penting. Menyerap ki naga, memurnikan tubuh, dan mengubah rambut, otot, serta kulit menjadi naga. Qinmu terkejut. Jadi ini hanya rambutnya. Karena berasal dari rambut, mereka pasti takut api. Nada seruling Qinmu berubah.
salah satu naga api yang membawa kakek bisu melambat dan turun ke hutan. Saat awan hitam melintas di atasnya, api sejati menyembur dan menyapu puluhan li. Ribuan naga banjir hitam terbakar, menggeliat, lalu berubah menjadi abu. Asap hitam membubung ke langit. Naga api segera kembali menyusul rombongan. Kakek bisu menatap Chinmu dengan kagum dan mengacungkan jempol. Chinmu tersenyum malu. Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu bergidik melihat pemandangan itu. Wang Muran, bisik Long Yu, kau anak baik, tinggalkan kaisar manusia itu, dia terlalu kejam. Wang Muran tersenyum pahit. Kakak senior, aku sudah satu perahu dengannya. Long Yu menghela napas. Kau akan terseret olehnya. Tak lama kemudian, kaisar pemelihara naga tiba di tempat itu. Melihat abu memenuhi gunung, wajahnya menghitam. Ia gemetar karena marah. Bocah yang tampak jujur, rambut di kepalanya hampir habis. Ia mengiris pergelangan tangan dan meneteskan darah, yang berubah menjadi naga banjir darah untuk melacak Chinmu. Sementara itu, Chinmu berhenti meniup seruling. Di depan adalah tempat tinggal nenek. Namun yang muncul di hadapan mereka bukanlah wilayah terpencil, melainkan kompleks istana surgawi yang megah dari emas dan giok. Tanah liar telah berubah menjadi tanah suci abadi. Chinmu tertegun. Ini bukan seperti ini sebelumnya. Ia memanggil, "Nenek, nenek." Namun tak ada jawaban. Chinmu berkata pelan, "Nenek tidak ada di sini. Kita tunggu sebentar. Jika sebelum gelap nenek tidak kembali, kita harus segera pergi. Saat malam tiba, yang datang bukan nenek, melainkan iblis tua." "Apakah tempat ini akan diserang kegelapan?" tanya Mu Qingdai. "Kalau tidak, mengapa kita harus pergi sebelum langit gelap?" Chinmu menggelengkan kepala, tetapi tidak menjelaskan lebih jauh. Semua orang menunggu di luar aula surgawi. Tiba-tiba, langit meredup. Gemuruh guntur terdengar samar. Chinmu mendongak. Langit yang sebelumnya cerah kini tertutup awan hitam pekat. Saat itu musim dingin. Cuaca seharusnya dingin dan kering. Hampir tidak pernah ada petir. Namun kini, awan gelap menggulung di atas kepala mereka. Lapisan demi lapisan menutupi langit sepenuhnya. Tak lama kemudian, hujan deras mengguyur. Semua orang segera berlari ke bawah atap aula surgawi untuk menghindari air hujan yang sedingin es. Namun hujan itu justru terasa tidak wajar. Terlalu deras untuk musim dingin. Belasan naga banjir ikut masuk dan melilit pilar perunggu. Cilin naga tidur siang di pintu masuk, karena tempat itu cukup untuk melindunginya dari hujan. Wang mendekat ke sisi kilin naga dan menundukkan kepala. Namun dengan satu gerakan tanduk, kilin naga melemparkannya keluar dan merebut tempat itu. Kilin naga pun basah kuyup. Ia meraung marah dan kembali dengan mulut menganga. Wang melompat ke depan, mengguncang tanduk besarnya, siap bertarung kapan saja. Tiba-tiba, uap panas mengepul dari tanah. Long Yu mengulurkan tangan dan menampung air hujan. "Airnya panas," serunya kaget. Hati Chinmu tergerak. Ia juga mengulurkan tangan. Benar saja, hujan itu panas. Panas seperti air mendidih. Ia segera melangkah keluar dari aula surgawi. Chi vitalnya meledak, membelah hujan agar tidak menyentuh tubuhnya. Chinmu menengadah. Langit telah berubah menjadi gelap gulita. Kilat menyambar di antara awan hitam dan guntur bergulung dari kejauhan. Suaranya melesat ribuan li dalam sekejap. Itu bukan suara petir biasa. Wang Muran dan yang lain ikut keluar dan menatap langit. Kilat saling bersilangan, mengiris awan hitam, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Hujan semakin panas. "Sepertinya ada sesuatu yang sedang bertarung di langit," gumam Chinmu. "Gendut naga, lepaskan Uang." Cilin naga akhirnya membuka rahangnya. Uang hendak menyerang, tetapi tubuhnya masih terjepit di bawah kilin naga, terasa seperti ditekan gunung raksasa. Guntur semakin sering, seolah ada raksasa yang memukul jenderang perang. Kilat berubah menjadi bola cahaya yang bergulir, menerangi langit gelap. Mata Chinmu bersinar. Ia mengaktifkan mata surgawi. Di balik awan, ia melihat bayangan-bayangan bergerak, melompat dan saling bertarung. Wang Muran, Long Yu, dan Mu Qingdai juga mengaktifkan teknik penglihatan mereka. Mereka semua terkejut. Tiba-tiba, awan gelap terkoyak. Sosok tinggi muncul dari kegelapan. Ia menggenggam dua pisau besar. Kilat menyambar di sekelilingnya, membuatnya tampak buas dan mengerikan. "Kakek jagal!" seru Chinmu tak percaya. Ia pernah melihat sisi gila jagal di desa lansia. Dalam keadaan itu, bahkan kepala desa pun bisa ditebas olehnya. Hanya kepada Chinmu, lelaki tua itu masih menyisakan kelembutan.
Beberapa sosok lain menerobos celah awan dan langsung menyerang Jagal. Awan gelap dibelah oleh pisau kakek Jagal, batin Chinmu. Dentuman keras terus terdengar. Itu bukan guntur, melainkan suara tubuh yang bergerak dengan kecepatan ekstrim. Pisau Jagal membelah langit. Panasnya membuat awan mendidih, sehingga hujan yang turun menjadi semakin panas. Tiba-tiba, sebidang tanah raksasa turun dari langit. Di atasnya terdapat gunung dan sungai. Tanah itu melayang sejajar dengan daratan kekaisaran kedamaian abadi, seolah akan bertabrakan. "Aba!" seru kakek bisu dengan wajah tegang. "Benar, itu kepala desa!" Chinmu mengangguk cepat. "Kalau begitu, siapa musuh mereka?" Tanah di langit bertabrakan dengan sesuatu. Gunung dan sungainya hancur berkeping-keping. Chinmu tertegun. "Keterampilan pedang kepala desa, hancur!" Langit berguncang hebat. Sebuah pilar raksasa turun dari langit. Namun itu bukan pilar, melainkan tombak air raksasa yang terbentuk dari naga air yang saling melilit. "Seni tombak kakek buta," pikiran Chinmu bergetar. Selama ini kakek buta hampir tak pernah menggunakan senjata. Sebatang tongkat bambu saja sudah cukup baginya untuk menghancurkan segala teknik. Namun kini ia terpaksa menciptakan tombak naga air. Musuhnya pasti sangat kuat. Wajah kakek bisu menjadi serius. Ia berbalik ke aula surgawi, mengambil peti kayunya, lalu menunjuk Chinmu. Chinmu mengangguk mantap. "Kakek bisu, aku tidak akan gegabah. Tapi aku juga bisa membantu. Aku punya banyak naga banjir." Kakek bisu mengangkat alisnya, ekspresinya ambigu. Chinmu tersipu. "Mereka masih cukup kuat." Kakek bisu meloncat. Tubuhnya berhenti melayang di udara. Hujan deras terus mengguyur. Naga banjir darah merayap dari segala arah, mengepung tanah suci abadi. "Buk!" Kaki kakek bisu mendarat di tanah, menciptakan jejak dalam yang retak dan meledakkan lempeng batu. Ia meletakkan peti kayunya. Tutupnya terbuka otomatis memperlihatkan pil perak seukuran ibu jari. Tungku besar di punggungnya menyala dengan api dahsyat. Naga banjir darah berhenti bergerak. Langkah kaki berat terdengar dari kegelapan. Nafas kasar dan panik menggema. Dada di depan kakek bisu bergetar hebat. Cakram kaisar terbang dan menempel di dada Chinmu. Tanpa menoleh, kakek bisu memberi isyarat. "Kita mundur ke aula surgawi," seru Chinmu. "Gendut naga, bangun, jangan duduki uang sampai mati." Cilin naga berdiri. Uang terengah-engah dengan lidah terjulur panjang. Cilin naga meludahkan air liur naga. Chinmu hampir meledak marah. "Itu beberapa botol air liur naga." Langkah kaki semakin dekat. Dua naga banjir raksasa muncul lebih dulu. Kepala mereka sebesar bukit kecil. Di belakang mereka, sosok raksasa melangkah keluar dari kegelapan. Petir menyambar. Sosok itu terlihat jelas. Kaisar pemelihara naga. Kepalanya hampir botak. Wajahnya hitam seperti arang. "Kau ingin menghalangiku," suaranya menggelegar. "Serahkan bocah yang membakar rambutku. Aku akan memberimu kematian utuh." Kakek bisu terdiam, lalu menggaruk kepala. "Kakek bisu, itu aku." Chinmu menjulurkan kepala dari aula surgawi. "Aku yang membakar rambutmu, tapi aku tidak sengaja. Kau memintaku memberi makan naga, lalu rambutmu mengejariku. Aku merasa itu merusak wibawamu, jadi aku membakar 3.000 kekhawatiranmu." Sudut mata kaisar pemelihara naga berkedut, tatapannya jatuh pada tungku di punggung kakek bisu. Sisa era pendiri kaisar, keturunan pencipta surgawi palsu. Naga-naga banjir melilit tubuhnya, berubah menjadi pentungan, bersiap untuk mati. Ia mengayunkan senjatanya ke arah kakek bisu. Tubuh kaisar pemelihara naga adalah tubuh jasmani dewa sejati. Ditambah 5 naga banjir yang melilit tubuhnya dan 2 naga yang berubah menjadi senjata, kekuatannya melonjak berlipat ganda. Sekta penunggang naga memang didirikan olehnya, tetapi sekte itu hanya mampu mengendalikan naga dan ular aneh. Murid-muridnya tidak bisa meminjam kekuatan naga. Namun rahasia pemeliharaan naga, milik kaisar pemelihara naga, memungkinkan seseorang meminjam kekuatan naga banjir sepenuhnya untuk dirinya sendiri. Kitab pemeliharaan naga yang diwariskan pun tidak lengkap. Banyak teknik inti sengaja ia sembunyikan. Meski kitab di tangan Chinmu jauh lebih lengkap dibanding versi sekta penunggang naga, metode tempur paling penting tetap tidak tercatat. Saat kaisar pemelihara naga mengayunkan 2 naga banjir sebagai pentungan kembar, suara benturannya membuat gendang telinga Chinmu dan yang lain berdengung hebat. Udara di sekeliling mereka tersedot habis seketika.
Serangan itu sama sekali berbeda dari bentrokan para praktisi kuat biasa. Qin Mu pernah menyaksikan pertarungan Master Agung, bahkan melihat langsung bagaimana guru kekaisaran kedamaian abadi menumpas pemberontakan. Dalam pertempuran seperti itu, dampak kekuatan biasanya meledak ke segala arah. Namun serangan Kaisar Pemelihara Naga justru runtuh ke dalam. Tidak ada kekuatan yang bocor. Seluruh daya hancur terkunci di satu titik. Itulah kontrol kekuatan tingkat ekstrem, keindahan kekuatan murni yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengabdikan hidup untuk menguasainya. Sayangnya, Qin Mu dan yang lain tidak punya waktu untuk mengagumi. Udara di dalam aula surgawi tersedot keluar. Tekanan mengerikan menekan tubuh mereka. Paru-paru seolah diperas kosong, sementara organ dalam berusaha mengembang tanpa udara. Mata hampir melotot. Jantung berdebar liar, tubuh terasa ingin meledak. Mereka terseret oleh hisapan udara dan terangkat ke udara, meluncur langsung ke arah pentungan Kaisar Pemelihara Naga. Jika tersedot sepenuhnya, mereka akan hancur seperti semut. Qin Mu segera meraih tanduk uang dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mencengkeram Mu Qingdai. Ikat pinggang Mu Qingdai melilit kaki Long Yu, dan Long Yu menarik Wang Muran. Mereka tersambung dalam satu garis lurus. Uang berusaha mencengkeram tanah, namun tetap terseret keluar aula. Dalam keadaan genting, Uang membuka mulut dan menggigit ekor kilin naga. Kilin naga meraung kesakitan, tetapi tubuhnya tetap tak bergeser sedikit pun. Ledakan dahsyat mengguncang dunia. Benturan Kaisar Pemelihara Naga dan kakek bisu menciptakan riak ruang. Ruang bergetar seperti air, bergelombang liar. Tubuh Qin Mu dan yang lain terhempas naik turun. Darah menyembur dari sudut mulut mereka. Organ dalam bergeser dari posisinya, tulang-tulang mulai retak. Terlalu kuat, teriak kilin naga. Aku hampir muntah. Qin Mu hampir memuntahkan darah, tetapi si naga gendut masih bisa bicara dengan lantang. Cahaya putih menyilaukan tiba-tiba meledak di luar aula. Terang ekstrim berubah menjadi kegelapan total. Mata mereka perih, air mata mengalir deras. Buk, buk, buk. Tubuh mereka menghantam tanah. Riak kedua datang, lebih jauh, tetapi masih cukup untuk membuat tanah bergelombang seperti laut. Bahkan kilin naga terpental. Patispak-pak mereka terlempar ke langit-langit aula. Siapa yang membangun istana nenek? Gumam Qin Mu sambil batuk darah. Kokohnya keterlaluan. Ia telah menghancurkan banyak istana, bahkan merusak pembuluh naga bumi. Namun aula surgawi ini tetap utuh tanpa satu retakan pun. Riak ketiga menjatuhkan mereka bertumpuk. Mu Qingdai terjepit paling bawah dan pingsan. Qin Mu segera menuangkan air liur naga ke mulutnya hingga ia terselamatkan. Riak keempat masih terasa, membuat tubuh mereka meregang, dan mengerut mengikuti distorsi ruang. Bahkan kilin naga tampak kurus sesaat. Baru pada riak kelima getarannya melemah. Semua akhirnya menarik napas lega. Namun belum sempat tenang. Maha, maha. Raungan aneh terdengar. Naga banjir darah melompat turun dari atap. Ratusan makhluk mengelilingi aula, menutup semua jalan keluar. Qin Mu meniup seruling emas. Naga banjir asli yang melilit pilar perunggu maju menjaga pintu aula. Pertempuran meletus. Naga banjir asli mencabik naga banjir darah. Kabut darah menyebar. Dibanding naga banjir hasil darah dewa, naga banjir asli jauh lebih kuat. Raungan perlahan mereda. Hujan kembali menjadi satu-satunya suara. Namun satu persatu naga banjir asli mundur ke dalam aula. Qin Mu merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Siapa di luar? Suara Long Yu bergetar. Langkah kaki berat terdengar. Setiap langkah seperti menginjak jantung mereka. Naga banjir menundukkan kepala, gemetar, sosok tinggi muncul di pintu aula. Inkarnasi darah Kaisar Pemelihara Naga. Kilin naga langsung tergeletak di tanah, tak berani bergerak. Tatapan merah darah menembus Qin Mu. Pandai besi itu memang kuat, katanya dingin. Namun dia tidak bisa melindungimu. Ia tersenyum mengerikan. Bocah kecil, perlihatkan lagi senyum jujurmu. Qin Mu memaksakan senyum dan berteriak. Cuma tumpukan darah dewa, kita hancurkan bersama. Bukan senyum seperti itu. Penguasa pemeliharaan naga menatap wajah Qin Mu dan menggeleng perlahan. Suaranya tenang, namun mengandung tekanan yang membuat jantung siapapun bergetar. Dahulu, senyummu adalah senyum yang mampu membuat siapapun menurunkan kewaspadaan. Bahkan jika engkau memegang pisau dan menikam seseorang tepat di jantung, mereka tetap tak akan sempat curiga. Tapi sekarang, ini hanya senyum yang dipaksakan, palsu. Bukan ketulusan yang lahir dari hatimu.
Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu yang berdiri di sisi Qinmu merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Bahkan uang besar pun tampak gentar. Mereka jarang memikirkan identitas Qinmu yang sebenarnya. Bersamanya, semua terasa alami. Seolah ia hanyalah seorang sahabat yang dapat dipercaya. Namun kata-kata penguasa pemeliharaan naga mengingatkan mereka akan satu kenyataan yang selama ini terlupakan. Qinmu adalah kaisar manusia. Dan juga master kultus iblis surgawi, iblis nomor 1 dari pemuja iblis surgawi. Tak heran bila dunia menyebutnya iblis tua. Long Yu menelan ludah. Kaisar manusia generasi ini benar-benar tak terduga. Bahkan dewa seperti penguasa pemeliharaan naga bisa dibuat berada di posisi tidak menguntungkan olehnya. Qinmu menggeleng pelan dan berkata dengan nada tulus, "Dragon Sovereign, kau terlalu melebih-lebihkanku. Aku tak pernah berniat melukai teman-temanku." Ekspresinya jujur, hangat, dan meyakinkan, hingga kegelisahan di hati Wang Muran dan yang lainnya perlahan menghilang. "Ya, ini dia," ujar penguasa pemeliharaan naga dengan seringai dingin. "Ketulusan dari lubuk hatimu, senyum yang bahkan sedikit tampak malu-malu, sungguh mengagumkan, mencuri naga-nagaku dalam sekejap mata." Aura mengerikan meledak darinya. Aliran udara di aula bergolak dan menghantam ke segala arah, menghantam dinding dengan suara dentuman seperti ombak raksasa menghantam karang. Qinmu segera mengedarkan Overlord Body 3 Elixir Teknik. Tubuh jasmaninya mengencang seketika, sarung pedangnya meledak terbuka, dan pedang Carefree melesat ke depan, melindungi dadanya. Boom! Tubuh Qinmu terlempar jauh, menghantam dinding di belakangnya. Ia mengeksekusi Heaven Pilfering Divine Legs untuk menetralkan dampak. Namun kekuatan penguasa pemeliharaan naga terlalu brutal. Pada akhirnya, ia tetap terhantam keras. Tanpa ragu, Wang Muran, Mu Qingdai, dan Long Yu bergerak bersamaan. Mereka adalah murid terbaik Little Jade Capital. Dipilih dari dunia manusia melalui ujian yang kejam, diasah dengan teknik surgawi terbaik. Setiap langkah kultivasi mereka kokoh, nyaris tanpa celah. Di 6 arah alam, hanya segelintir yang mampu menyaingi mereka. Long Yu mengaktifkan hati pedang mata surgawi. 2 cahaya pedang keluar dari matanya, 1 horizontal, 1 vertikal, menebas ruang menuju musuh. Mu Qingdai mengangkat tangannya. Strange Dao Strict Jia Scriptures mengalir lembut namun agung. Telapak tangan cahaya raksasa terbentuk, tenang seperti pohon bodhisattva, namun membawa kekuatan penghancur. Wang Muran berbeda. Setelah kematian gurunya, Wanderer Zen, ia menempuh jalan sendiri. Ia menguasai berbagai teknik, memaksa dirinya melampaui batas demi suatu hari berdiri sejajar, bahkan melampaui Imperial Preceptor. Namun semua itu sia-sia. Serangan mereka hanya menghantam bayangan. Penguasa pemeliharaan naga sudah bergerak. Ia melesat langsung menuju Qinmu. Uang besar menerjang ke depan, mengayunkan tanduknya seperti senjata roh. "Pergi, binatang!" Satu benturan. Tubuh uang besar terlempar keluar aula, lenyap dalam hujan deras. "Buka mata kalian," teriak Wang Muran. Mereka mengaktifkan seni murid. Dunia melambat, dan akhirnya mereka bisa melihatnya. Udara terkompresi menjadi dinding oleh gerakan sang dewa. Daya isap mengerikan menarik mereka maju. Di hadapan mereka, Qinmu telah bersiap. Ribuan pedang terbang melesat keluar dari karung taotinya. Ia mengeksekusi Sword Trading Mountains and Rivers. Gunung dan sungai runtuh dalam cahaya pedang. Saat penguasa pemeliharaan naga menghancurkan langkah pertama, Qinmu menusuk ke depan. Pedang Carefree menembus telapak tangan musuh, mengiris dahi, menembus otak, lalu berbalik dan menembus jantung dari belakang. 8.000 pedang turun dari langit. Sosok dewa itu lenyap, tergantikan oleh pelet pedang raksasa yang berputar rapat tanpa celah. Qinmu terhuyung, meludahkan darah. Namun, retakan muncul. "Cepat menghindar!" teriak Qinmu. Pelet pedang meledak, cahaya pedang menyapu aula. Mu Qingdai tertusuk dan terpaku di pilar perunggu. Long Yu dan Wang Muran terpental, satu ke dinding, satu ke tanah. Qinmu sendiri tertembus dan tergantung di balok pintu. Di tengah badai pedang, penguasa pemeliharaan naga berdiri, masih hidup. Kalau begitu, Qinmu mengangkat disk kaisar dengan tangan berlumuran darah. "Ambil Raja Naga sejati ini, bunuh aku, tapi lepaskan teman-temanku." Disk kaisar melayang, cahaya rune dan simbol naga berputar di permukaannya. Penguasa pemeliharaan naga tertawa, lalu wajahnya berubah. "Kau meracuninya?"
Tubuhnya mulai mencair. Darah membusuk menggenang di lantai. Lepuhan muncul, dan naga banjir kecil berteriak saat mencoba melarikan diri dari tubuhnya yang hancur. Chinmu jatuh, mencabut pedang dari tubuhnya sendiri, lalu menuangkan air liur naga ke lukanya sambil berkata dengan nada wajar, "Kalau tidak bisa menang, tentu saja aku pakai..."